Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti walaupun hanya di rumah saja. Tapi saya bersyukur, berterima kasih buat berkat Tuhan di hari Minggu ini. Walaupun kita tidak ada bersama-sama di hari Minggu ini, tapi saya percaya kehadiran Tuhan nyata di tempat ini dan kehadiran Tuhan nyata di tempat saudara pada hari Minggu ini. Oleh sebab itu kesempatan di hari Minggu ini, walaupun dunia saat ini dilanda oleh virus yang kita sudah kenal dengan virus corona, hampir sekitar 100 negara, bahkan termasuk Indonesia, dampaknya sangat luar biasa. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa was-was, ada rasa tidak aman untuk orang pergi ke tempat-tempat, bahkan tempat hiburan, bahkan tempat-tempat wisata, bahkan tempat-tempat di mana orang berkumpul saat ini tidak bisa lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasa aman adalah impian semua orang. Dan saya percaya pada pagi hari ini, biarlah rasa aman saudara, walaupun ada di rumah, saya percaya saudara ada dalam keadaan rasa aman. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang akan membawa kita pada pagi hari ini membuktikan bahwa di tempat lain tidak ada rasa aman, di tempat lain tidak ada rasa di mana orang mau berlindung, tidak ada. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pengertian dari hari-hari yang jahat ini ditulis dengan kalepos, artinya masa-masa yang berbahaya. Masa-masa yang berbahaya, artinya masa-masa yang jahat, di mana iblis mau menyatakan kuasanya pada manusia supaya manusia takut. Di balik corona ini saya percaya iblis mau intimidasi, mau menyerang umat-umat Tuhan, mau menyerang dunia ini supaya dunia ini dilanda dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi ada rahasia firman Tuhan bagi orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau datang memuliakan Tuhan, yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan ke-2. Di sana dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku adalah pertahananku, Allah yang kupercayai. Tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pemazmur berkata bahwa tempat perlindungan dan pertahanan adalah Allah yang dia percayai. Allah yang dia percaya adalah merupakan tubuh, kubu pertahanannya, tempat perlindungannya. Artinya ada keamanan di dalamnya, ada rasa aman di dalamnya, ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Luar biasa apa yang terjadi saat ini. Kita melihat bahwa virus ini mengguncang dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di tempat kita saat ini, di mana kita tinggal saat ini. Kita diperhadapkan dengan situasi kondisi. Saya percaya ini Tuhan izinkan bagi saya dan saudara supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak takut, tidak khawatir. Di media massa, di media online, di dunia maya, terjadi perdebatan. Hamba Tuhan, hamba Tuhan, jemaat hamba Tuhan mengenai soal ibadah. Karena ada yang berkata bahwa harus ke gereja. Betul, memang harus ke gereja beribadah. Tetapi pada saat ini kita diperhadapkan dengan situasi saat ini di mana kita harus tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Di mana pemerintah memberikan ultimatum supaya kita tidak boleh keluar. Jaga jarak, hidup dalam kebersihan, itu suatu hal yang baik yang dikatakan oleh pemerintah. Nah, mengenai ibadah saat ini mungkin orang-orang berkata, oh saya harus ke gereja. Di mana saya bergereja? Di mana tempat saya memuliakan Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa
Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Jadi hanya 2-3 orang saja, minimal paling sedikit aja, Tuhan ada, Tuhan hadir. Saudara berdoa, keluarga, ibu, bapak, anak berdoa, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh akal pikiran manusia. Ketika kita berseru, memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Sebab rasa aman, pemazmur sudah menuliskan bahwa tempat perlindungannya hanya kubu pertahanannya ada Allah yang dia percayai. Allahku yang kupercayai. Tempat perlindungan. Tempat di mana dia mau berlindung kepada Tuhan. Di mana dia mau berserah kepada Tuhan. Di mana dia mau menyatakan kebesaran daripada Tuhan, perlindungannya, ada penjagaan daripada Tuhan. Kalau kita kembali ke Mazmur 91 tadi, ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepas engkau dari penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menuduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya, dan matamu sendiri akan dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini yang menjadi perdebatan. Sehingga orang berkata, ya, saya harus beribadah di hari Minggu ini, membuka gereja. Ya, silakan saja. Tapi pada kesempatan ini kita beribadah di rumah, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir di dalam persekutuan. 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Mau di banyak orang, mau di sedikit orang, ketika kita mengangkat, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, Tuhan hadir. Disitulah Tuhan kita luar biasa, ajaib. Saya tidak mau berkata bahwa gereja online, gereja offline. Kita berdoa bersama-sama supaya yang mengatakan sementara gereja offline dan gereja online. Kita berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Kalau dunia saat ini lockdown, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan mujizatnya. Virus ini harus lockdown di muka bumi ini. Virus ini harus hilang di muka bumi ini. Kita berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Doa orang percaya, doa orang benar, besar kuasanya. Besar kuasanya. Berarti ada iman di dalamnya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran tentang iman. Saya katakan di sana bahwa ada berapa hal yang saya ambil, ada 5 bagian, tetapi saya kutip saja mengenai Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 dan 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ciri-ciri orang yang hidup dalam iman adalah orang yang berdiri teguh dalam iman. Kita sudah tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego orang yang berdiri teguh di dalam iman. Walaupun dapur api, Daniel dimasukkan bawah singa. Panas yang begitu luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak terjadi apa-apa karena ada perlindungan Tuhan. Berdiri teguh di dalam iman. Artinya maju dalam iman. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana orang mau dengar firman Tuhan kalau dia tidak pernah baca? Firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berulang kali saya khotbahkan ini. Pendengaran juga bukan hanya sampai di sebatas pikiran saja, tetapi pendengaran itu harus masuk dalam hati, harus jadi rema firman Tuhan.
harus jadi kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Maka firman itu kuat dan kuasa. Dia akan melakukan segala perkara. Ketika kita mencatatkan firman, itu akan terjadi karena kuasanya luar biasa. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu, virus corona yang melanda dunia saat ini dan Indonesia sudah di warning. Jarak manusia, teman, saudara, berikan jarak supaya tidak berdekatan. Bukan kita takut, bukan kita dikatakan wah undur, tidak saudara, tetapi kita berbijaksana, kita waspada saja, kita berjaga-jaga saja. Ada perlindungan daripada Tuhan, ada penjagaan daripada Tuhan, luar biasa. Mazmur Daud, dia katakan di sini di dalam ayat 1 yang saya ambil tadi, Mazmur 91, orangku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orangku, garis bawahi, orangku yang duduk dalam lindungan, orangku yang duduk. Dalam terjemahan Inggris dikatakan orang yang tinggal di tempat rahasia, secret, rahasia. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, and you. Terjemahan lain, terjemahan Inggris dikatakan di tempat rahasia. Saudara, ketika kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kita ada di dalam rahasianya Tuhan, duduk dalam rahasianya Tuhan. Kenapa? 1 Timotius 3:16 katakan, mari saudara buka di 1 Timotius 3 ayat 16 bagian A saja. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, ada rahasia. Rahasia apa? Di dalam ibadah ada rahasia. Rahasia ibadah itu dibuka. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, akan disingkapkan rahasia. Satu rahasia firman, satu rahasia kuasa, 1, 3 rahasia berkat, 4 rahasia perlindungan. Ada perlindungan ketika orang datang beribadah. Saudara baca saja di kitab Keluaran. Ada berkat perlindungan. Keluaran 23:35. Ada berkat ketika orang beribadah kepada Tuhan. Jadi kesempatan ini, walaupun kita di rumah, mari ambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ada maksud rencana Tuhan di waktu-waktu kita mengasingkan diri di rumah saat ini, saudara. Mari kita perbanyak lagi berdoa, baca firman, merenungkan firman. Karena ada berkat di dalamnya. Mungkin kita saat ini mulai jauh untuk merenungkan firman Tuhan. Mulai waktu-waktu yang lalu sibuk dengan kesibukan kerja, sibuk dengan aktivitas. Saat ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada rahasia Tuhan, ada berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Ada rahasia ibadah. 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Kenapa ada rahasia ibadah? 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 katakan, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik kata untuk hari ini dan untuk yang akan datang. Itu rahasianya kita beribadah. Ada janji-janji daripada Tuhan.
Ada berkat daripada Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi untuk saat kesempatan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat Palm Charles Center, mari kita banyak berdoa lagi kepada Tuhan. Mari kita banyak memuliakan Tuhan. Mari kita banyak lagi merenungkan kebaikan Tuhan, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi bersandar, berharap kepada Tuhan. Saya percaya ada solusi, jalan keluar. Karena apa? Rasa aman tidak ada di tempat lain. Rasa aman tidak ada di mana-mana tempat. Rasa aman tidak ada di mana-mana. Hanya di dalam Tuhan. Mazmur 125 ayat 1. Ulang. Saya bacakan lagi ayat ini. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tidak goyang artinya tidak bergeser. Tidak bergesernya tidak lari, tidak goyang, atau imannya tetap naik, imannya tidak mundur, imannya tidak jauh daripada Tuhan, tidak bergoyang, tidak bergeser. Karena apa? Ada rasa tenang, ada rasa tentram, ada rasa damai. Karena damai sejahtera itulah berkat yang luar biasa. Mungkin saat ini orang punya kekayaan yang luar biasa, punya fasilitas apa saja yang bisa dia nikmati. Tapi apakah di sana ada rasa damai sejahtera? Ada rasa tenang? Ada rasa sentosa? Hanya di dalam Tuhan kita merasakan damai sejahtera. Berkat yang luar biasa, saya katakan damai sejahtera. Saat ini orang butuh damai sejahtera. Itulah kekuatan, power ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Situlah kita akan mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Tuhan luar biasa Tuhan. Satu lagi ayat di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau berbaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanyalah Engkau, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Wah, luar biasa. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Artinya dia mau tidur dengan tenang, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya Tuhan yang memberikan dia diam dengan aman. Luar biasa. Rasa aman hanya di dalam firman Tuhan. Sebab rasa aman, Mazmur sudah ungkapkan. Mazmur Daud adalah seorang raja. Dia merasakan dengan aman hanya bersama dengan Tuhan. Mari andalkan Tuhan hari-hari ini. Andalkan Tuhan hari-hari ini. Muliakan Tuhan hari-hari ini. Tinggikan Tuhan. Kapasitas kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kapasitas kita untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Kapasitas kita untuk lebih lagi meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sebab waktu-waktu ini firman adalah waktu-waktu yang jahat, berbahaya. Tapi kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir bahwa ada perlindungan, penjagaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya bawa sampai di sini, dan saya berdoa bagi saudara
Dimanapun saudara berada saat ini, jemaat Tuhan Palm khususnya yang mengalami persoalan, pergumulan, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan nyata di tengah saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang luar biasa, kami berdoa di dalam nama Yesus sesuai dengan firman Tuhan, rasa tenang, rasa aman hanya kami temukan di dalam Engkau ya Tuhan. Berilah perlindungan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu khususnya dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah rasa tenang, rasa aman ada di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan sukacita, damai sejahtera. Ada ketakutan yang menghimpit mereka, yang merasuki mereka, yang mau ditunggangi oleh kuasa setan, kuasa iblis. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini mungkin ada jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Biarlah berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, jamah Tuhan lawat di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ya dan amin Tuhan. Kami percaya virus-virus corona yang melanda saat ini Tuhan, Engkau akan melindungi umat-Mu Tuhan. Engkau akan menjagai mereka, akan memberikan perlindungan kepada mereka, akan memagari mereka di dalam nama Yesus dengan iman percaya mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Indonesia ini Tuhan, dari Presiden sampai pemerintah yang paling bawah, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau memberkati pemerintah Indonesia ini Tuhan. Nah, kami percaya biarlah bangsa ini dipulihkan, bangsa ini juga ini diselamatkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini, sehingga berita Injil boleh diberitakan di mana-mana tempat. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.